Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Darius Antoni di dalam mata kuliah e-government. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang tahapan-tahapan penelitian tentang e-government yang sudah pernah saya lakukan. Nah, untuk kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana membangun suatu e-government untuk masyarakat miskin tadi. Nah, di sini dalam tahapan-tahapan penelitian yang saya lakukan tentang e-government, ya kita yang pertama sekali adalah melakukan riset awal, yaitu tentang bagaimana melakukan literatur review dan lain-lain tadi. Yang kedua itu mengidentifikasi critical success factor dalam pembangunan atau pengembangan e-government di Indonesia tadi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengembangkan e-government channel, ya kan? Bagaimana sih pendekatan e-government channel yang bisa dimanfaatkan di Indonesia atau di Kota Palembang. Selanjutnya adalah mengembangkan suatu riset tentang RT RW e-government konsep tadi. Selanjutnya menggunakan penelitian selanjutnya akan menggunakan emerging teknologi dari e-government tadi. Mungkin kita menggunakan blockchain, cloud computing dan lain-lain. Nah, selanjutnya tadi yang terakhir adalah implementation dari e-government. Nah, latar belakang pada penelitian e-government itu banyak Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian. Itu yang pertama itu adalah tentang pelayanan e-government kepada masyarakat kurang maksimal. Jadi seperti kita ketahui, e-government itu, ya kan, kebanyakan adalah fokusnya pada based on internet, ya kan. Seperti kita ketahui di Indonesia, khususnya Kota Palembang, itu banyak masyarakat miskin yang belum banyak memiliki kemampuan dari segi kemampuan dari finansial untuk membeli gadget, membeli pulsa, kuota internet, atau juga membayar iuran dan lain-lain tadi. Dan juga kemampuan dari segi knowledge atau latar belakang tadi. Kebanyakan masyarakat di kota masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu di Kota Palembang tidak memahami apa itu e-government. Nah, jadi dibutuhkan suatu pendekatan khusus untuk supaya e-government ini bisa digunakan oleh masyarakat yang saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya ada gap hubungan antara pemerintah dan masyarakat, ya, apalagi khususnya untuk masyarakat yang kurang mampu tadi. Karena memang kita lihat strata sosial di Kota Palembang khususnya itu memiliki macam-macam budaya. Kadang-kadang di dalam pelayanan kita wajib dalam tanda kutip pendekatan secara personal sehingga layanan-layanan tadi bisa dengan mudah didapat tadi. Nah, juga di sini juga kita akan membahas tentang infrastruktur sebagai solusi, sebagai media hub atau sebagai media penghubung untuk mengatasi masalah-masalah yang saya sebutkan di atas tadi. Nah, selanjutnya juga di dalam latar belakang
bisa kita dilihat di sini Bapak Ibu sekalian, berdasarkan indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi tahun 2017 ya. Ya, karena penelitian ini saya lakukan di tahun 2018, jadi saya pakai data BPS, indeks pembangunan teknologi informasi communication, yang dimana memang kalau dilihat di jaring laba-laba ini, akan terlihat tentang jumlah pelanggan telepon seluler per 100 penduduk, bandwidth internet internasional per pengguna tadi sangat kecil, ya kan, juga persentase rumah tangga yang menguasai komputer juga kecil, persentase rumah tangga yang memiliki akses internet juga sangat kecil. Yang sangat besar adalah pelanggan internet broadband tanpa kabel per 100 penduduk, ya kan. Jadi nilainya per 10 tadi. Pelanggan internet broadband tetap per kabel per 100 penduduk sangat kecil, bisa dikatakan 0. Rata-rata lama sekolah ini ada di 6. Angka partisipasi kasar sekunder di posisi nomor 8. Angka partisipasi kasar tersier ada di posisi 2. Jadi ini yang jadi salah satu yang melatar belakangi penelitian e-government untuk masyarakat miskin tadi. Nah, bisa dilihat juga Bapak Ibu sekalian, teman-teman adik-adik sekalian, bahwa di dalam posisi di Sumatera Selatan, kalau dilihat peringkat indeks pembangunan teknologi informasi dan communication, rata-rata Indonesia itu adalah 4,34. Itu tahun 2016, dan tahun 2017 itu Indonesia 4,99. Nah, di manakah posisi Sumatera Selatan? Posisi Sumatera Selatan itu ada di 3,80. Dan juga pada tahun 2017 posisi Sumatera Selatan ada di 4,40. Nah, ini yang menjadi latar belakang kami dalam melakukan riset bagaimana membangun suatu e-government yang dengan berdasarkan atau based on situasi atau the real condition in South Sumatra. Nah, di dalam yang pertama itu adalah kami melakukan penelitian tentang e-government di Indonesia tadi, literatur review, ya kan. Kita melihat bahwa banyak sekali berdasarkan literatur review, berdasarkan penelitian sebelumnya, ya kan, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kesuksesan implementasi e-government di Indonesia tadi. Itu ada nomor 1 misalnya adalah bahasa, nomor 2 availability, value, economic, dan lain-lain tadi. Misalnya kalau openness atau keterbukaan organisasi, itu ada blueprint, trust, sosial, IT infrastructure, political will, IT human resource, dan IT services. Ini adalah indikator-indikator yang mempengaruhi kesuksesan dalam implementasi e-government di Indonesia berdasarkan penelitian terdahulu. Dan penelitian ini dipresentasikan pada International Conference tahun 2017. Nah, selanjutnya kita akan mendukung melihat bagaimana kita juga melakukan pendataan Bapak Ibu sekalian, teman-teman, itu bagaimana membuat setelah kita melakukan berdasarkan literatur review. Nah, kita juga akan mengidentifikasi dan melakukan survei ke lapangan, yaitu tentang bagaimana critical success factor dari e-government di Indonesia, khususnya di Kota Palembang. Nah, di sini kami melakukan survei ke masyarakat, melakukan survei ke masyarakat miskin, ya seperti yang saya jelaskan tadi. Memang
mereka tidak memiliki kemampuan dari segi finansial, kemampuan knowledge dan kemampuan background tadi. Sehingga kami mendapatkan beberapa hasil dari penelitian ini, ya kan, ada trust dan transparansi menjadi faktor utama dalam di critical success factor dalam implementasi e-government. Dan penelitian ini sudah kami presentasikan di ICIC International Conference di Papua pada tahun 2017. Nah, ini yang menjadi faktor utama, yaitu dalam faktor sukses dalam implementasi e-government tadi, yaitu transparansi dan trust. Bagaimana transparansi bisa diukur, yaitu melalui responsiveness, communication, interaction, dan feedback. Dan juga trust juga memiliki masalah information quality, akurasi, security, dan karakteristik. Nah, di sini kami memasukkan karakteristik sebagaimana novelty dalam penelitian ini, bahwa dalam setiap daerah ataupun setiap lokasi ataupun daerah memiliki karakteristik berbeda, memiliki budaya yang berbeda-beda dalam implementasi e-government tadi. Nah, selanjutnya kami membuat elektronik rukun tetangga model. Jadi kami melakukan penelitian setelah berdasarkan penelitian pertama, kedua, ya kan. Jadi kita yang ketiga adalah membuat e-government rukun tetangga ataupun elektronik e-government RT RW tadi. Nah, kenapa ini dilakukan, ya kan? Karena kita melihat pada penelitian kedua tadi, masyarakat tadi cenderung pada trust dan transparansi, Bapak Ibu sekalian, teman. Nah, di dalam masyarakat, ketua RT lah yang menjadi tumpuan masyarakat miskin tadi. Jadi kemana-mana apapun urusannya, baik itu masalah pernikahan, keluarga, ada hajatan, atau juga ada perkelahian, pemusuhan, semuanya ketergantungan sama RT tadi. Baik itu misalnya ada kambing hilang, ayam hilang, semuanya akan berhubungan balik ke RT. Karena di dalam budaya kita, RT adalah pemimpin atau leader dari masyarakat yang dipilih langsung oleh masyarakat tadi. Nah, disinilah dia menggantungkan harapan, ya kan, dalam sebagai, ya, PRT tadi digunakan sebagai hub penghubung antara masyarakat dan pemerintahan tadi. Jadi inilah yang melatar belakangi pembuatan research ataupun penyampaian elektronik e-government rukun tetangga model tadi. Nah, jadi penelitian ini mengadopsi model e-government yang dikembangkan oleh Simarjan Jensen tahun 2008, yang dimana kita melakukan modifikasi dalam kombinasi variabel-variabel dan faktor-faktor dalam penggunaan ini tadi. Yang termasuk itu ada, yang pertama itu adalah content provider, dua direct to citizen, yang ketiga adalah value net integration, full service provider, infrastructure service provider, market collaboration, dan virtual communities tadi. Nah, di sini kita cek dulu. Nah, di sini kita akan melakukan survei ke lapangan dan juga survei kepada masyarakat miskin tentang apa sih yang menjadi kriteria dalam untuk menjawab 8 indikator yang telah dikembangkan oleh si Jensen ini tadi. Yang pertama adalah content provider, Bapak Ibu. Di dalam content provider ini memiliki karakteristik untuk menyediakan informasi tentang organisasi, produk, layanan, dan lain-lain tadi. Ini juga memiliki fungsi untuk structure menu, opsi pencarian, hyperlink, dan lain-lain di dalam e-government tadi.
Yang kedua adalah direct to citizen. Misalnya kita akan bisa memasukkan pelayanan pengaduan warga, pelayanan pembuatan surat KTP, pembuatan KTP, atau juga surat pengantar KK dan lain-lain tadi. Itu adalah komponen kedua dalam elektronik e-government berbasis rukun tetangga tadi. Yang ketiga adalah e-government rukun tetangga sebagai koordinasi sistem, Bapak Ibu sekalian. Dia koordinasi membantu misalnya surat keterangan lahir dan lain-lain tadi. Adalah value net integration tadi sebagai penghubung, sebagai hub antara masyarakat dengan pemerintahan di suatu daerah tadi. Nah, yang keempat adalah full service provider, menyangkut ketentuan memfasilitasi suatu interaksi antara pemerintah dan masyarakat melalui informasi langsung, misalnya penyediaan layanan, informasi penyediaan layanan, keamanan, CCTV untuk security tadi. Yang kelima juga tentang infrastructure service provider. Mungkin di dalam hasil penelitian kita merupakan internet for people yang menyediakan titik-titik strategis penyebaran informasi, hotspot di beberapa daerah tertentu yang dapat diakses oleh masyarakat tadi. Ini yang menjawab kebutuhan-kebutuhan karena ketidakmampuan masyarakat tadi dalam membiayai atau secara finansial membeli infrastruktur dan lain-lain. Yang keenam adalah collaboration. Collaboration ini adalah antara dinas-dinas tertentu, misalnya dinas sosial, dinas Satpol PP dan lain-lain. Di sini menyediakan layanan bersama di tingkat RT dan tingkat OPD atau perangkat daerah tadi. Misalnya kecamatan itu adalah melakukan kolaborasi dengan rukun, dengan ketua RT yang ada di suatu wilayah ataupun suatu daerah tadi. Nah, selanjutnya juga itu ada tentang virtual communities yang menyangkut layanan secara online. Misalnya ada pengajian, terus juga ada arisan bapak-bapak dan lain-lain, atau pos ronda. Ini yang bisa menyediakan yang bersifat komunitis atau interaksi antar warga dan masyarakat tadi. Nah, selanjutnya di dalam penelitian selanjutnya, yaitu kita melakukan identifikasi e-government channel, Bapak Ibu. Jadi selain tadi menyediakan konten di dalam suatu e-government, apa sih yang harus disediakan dalam e-government tadi? Nah, di sini juga kita melakukan penelitian, melakukan identifikasi e-government channel. Ya, di dalam channel e-government mobile ini adalah salah satu pendekatan atau teknik yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjaga masyarakat menengah ke atas. Jadi memang kita melakukan clustering, ya kan, jenis-jenis masyarakat yang ada di kota Palembang tadi. Jadi misalnya untuk e-government mobile itu mungkin digunakan untuk masyarakat menengah ke atas. Menengah ke atas di sini artinya masyarakat yang memiliki kemampuan membeli smartphone dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya adalah e-government berbasis web. Nah, kalau di sini dikembangkan untuk masyarakat yang bekerja seperti pegawai negeri, swasta yang memiliki internet akses di kantor, sehingga channel ini juga didesain untuk masyarakat yang ada infrastruktur di rumah mereka seperti komputer, laptop, printer, dan akses internet. Jadi di channel yang berbasis web ini kemungkinan dengan leluasa masyarakat tadi dapat menggunakan e-government tadi. Karena memang kalau berbasis mobile mungkin tidak begitu luas karena kecil dan sangat minim,
Nah, jadi kita menggunakan channel yang berbasis web untuk masyarakat menengah ke atas dan juga untuk para pekerja tadi yang bisa melakukan berhubungan interaksi lebih familiar dengan website tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya ini adalah channel yang terakhir adalah Kioska. Nah, ini adalah kami rancang suatu channel ya, suatu rancangan e-government channel untuk masyarakat menengah ke bawah yang disediakan mungkin bisa kita letakkan di kantor lurah ataupun di rumah ketua RT dan lain-lain, atau juga di tempat-tempat umum seperti Alfamart, Indomaret dan lain-lain yang bisa dijangkau oleh masyarakat miskin Bapak Ibu sekalian. Nah, karena memang ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk membeli peralatan laptop, handphone dan kuota internet dan lain-lain tadi. Nah, tahapan rencana penelitian berikutnya adalah emerging technology in e-government IT infrastructure. Selanjutnya juga konsep e-government low cost yang akan membantu pemerintahan kabupaten kota yang tidak memiliki banyak budget dalam menyediakan layanan-layanan tadi akan kita lakukan. Dan juga kita melakukan e-government service point, ya kan, mengembangkan layanan-layanan e-government berbasis poin-poin tertentu, dan juga prototype e-government berbasis administrasi Islam. Nah, ini bisa salah satu tambahan yang bisa kita lakukan, bagaimana membangun e-government based on pendekatan secara administrasi Islam tadi. Nah, ini kesimpulan yang bisa saya lakukan, ya kan. Jadi kemungkinan karena tadi masalah kita adalah kemampuan tidak memiliki knowledge dan lain-lain, kemungkinan pada kesuksesan e-government pada tahap selanjutnya itu ketergantungan pada kaum milenial, generasi Alpha dan generasi Z. Yang saat ini generasi Alpha pada umur 9 tahun, dimana mungkin pada 5 tahun ke depan dimana generasi Alpha sudah lahir, sudah menggunakan gadget, tidak bisa hidup tanpa gadget dan lain-lain, insya Allah menjadi driver, menjadi faktor penentu yang mengepus pemerintahan untuk menyediakan layanan yang berbasiskan e-government, berbasiskan teknologi informasi. Demikianlah untuk pertemuan yang kedua kita saat ini. Terima kasih. Semoga pertemuan ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.